bengongnya orang Asia. Ada apa bengong diem? Kalau orang Islam itu tawajud, ya berdiam. Ini ada apa? Akhirnya dengan izin seorang, kebetulan mereka mengadopsinya dari Tibet, seorang pendeta Buddha yang melakukan satu kegiatan konsentrasi. Dia mendekati secara ilmiah, di mana dengan postur tubuh tertentu, mata dipejamkan, ternyata banyak perubahan-perubahan secara psikologi yang luar biasa. Mulai dari perilaku, mulai dari konsentrasi, bahkan potensi-potensi yang sangat amat luar biasa pada setiap yang melakukannya, kok terjadi dampak yang positif. Tertariklah Profesor Herbert Benson mengadakan penelitian selama 25 tahun. Disinilah muncul dengan Islam meditasi. Ini satu kegiatan di mana bagaimana untuk mendongkrak satu potensi pada diri kita dengan pendekatan ilmu pengetahuan. Mungkin kalau kita berbicara secara spiritual formal, kini juga banyak dan cukup sudah berkembang training-training yang dilatar belakangi spiritual formal, artinya agama, ya, yang dikutip dari beberapa kitab atau khusus yang versi Islam itu dengan Quran dan hadis. Boleh juga. Kalau kami pendekatan psikologi di sini, sains, ya. Disinilah muncul istilah meditasi. Jadi tren-tren meditasi itu sebetulnya sudah dipopulerkan oleh dunia barat mulai tahun 55 sampai 60. Itu sudah mulai diteliti tahun 60-an itu tentang meditasi. Di mana suatu keadaan respon, efeknya itu badan tuh orang saraf, badan, pikiran menjadi rileks. Mereka katakan terjadi respon relaksasi, di mana dengan keadaan diam tersebut tenang, menunjukkan keadaan rileks, lalu dengan menggunakan pengaturan pernapasan dan mengucapkan kata-kata yang bermakna sesuai dengan keyakinan, yaitu menggunakan kata-kata yang memiliki kekuatan mistis. Mungkin zikir kalau buat orang Islam ini memiliki efek bagi keberhasilan, di mana respon rileks ini mengoptimalkan gelombang otak alfa, yaitu gelombang di mana keadaan otak ini menjadi rileks. Selama ini kita tegang, memiliki satu paradigma atau mantra mantap, ya sudah, kalau kita begini sudah, karena kita kurang rileks. Ciri-ciri manusia yang kurang rileks, ya saya yakin apa yang dia yakini juga tidak bisa dia dongkrak kekuatan yang sebetulnya merupakan potensi besar pada setiap kita dan siapapun kita sebagai manusia. Dunia modern sekarang sudah mengadopsinya, kegiatan perenungan konsentrasi, lalu katanya mengatur napas dan membaca, mereka bilang mantra-mantra suci. Kalau kita doa, orang Indonesia yang zikir, ini kadang beda bahasa aja, salah paham kita nih. Orang bule nggak bisa ngomong al-zikir gitu, nggak bisa mungkin ini, karena mengadopsinya dari Tibet. Jadi suatu kegiatan meditasi adalah unsurnya memejamkan mata, diriset secara ilmiah. Ternyata mata dipejamkan, saraf-saraf yang tegak menjadi rileks, menjadi enjoy. Dan mengatur pernapasan dengan memaksimalkan nafas, maka otak dilatih dalam keadaan hiposik. Hiposik itu istilah medisnya miskin oksigen. Ada pada siapa dia? Orang yang mudah lelah, gampang pingsan. Dan yang ketiga, orang yang sedang emosional, napasnya terhadap otak itu minim oksigen, sehingga perbuatannya praktis sekali. Bahkan dalam bahasa Al-Quran, ini orang menzolimi diri. Kalau udah frustasi, gigit-gigit jari, ya, kepala dipentokin, ya, ada yang gitu. Oh, yang ngangguk mungkin ini ya. Hiposik, miskin oksigen, gampang migrain, sebentar-bentar minum Paramed, pusing. Ada yang gampang minum Paramed di sini? Kalau Pak Kamto minum apa Pak? Oh, minum kopi Pak Kamto, sorry Pak Kamto, ngopi kalau dia ya. Mengatur nafas, itu unsur meditation yang kita istilahnya. Kenapa? Konteksnya pada spirit, konteksnya pendekatan sains dan pada nuansa ketenangan di mana seseorang akan terdongkrak, semakin mengenal potensi dirinya, yang jelas semakin menembus kebesaran Tuhan yang dia lihat, lalu mengaplikasikan pada perilakunya. Ini adalah bisa disebut akhlak. Akhlak itu bukan terbentuk, dibentuk memang.
Yang ketiga, membaca mantra-mantra suci. Jadi sekali lagi ya, maaf, poin kedua tadi, orang emosional itu gampang memutuskan sesuatu, otaknya itu sering hiposit, miskin oksigen. Yang ketiga, membaca mantra-mantra suci yang saya katakan kalau di Islam zikir. Di sini, tiga kesatuan unsur ini akan mengubah daya seseorang yang sangat amat luar biasa. Mulai performa, emosional. Maka moto orang sukses sekarang ada istilah, tidak ada istilah kata sukses tanpa sehat lahir dan batin. Ya, sehat lahirnya tapi batinnya sakit. Tahu sakit? Emasnya sakit. Hatinya sakit, hatinya sehat, tapi fisiknya bahasa Jermannya lo, tahu lo itu jajaran kauman Jerman ya. Membaca mantra-mantra suci ini diulang. Kalau kita zikir, misalnya afdalul zikir la ilaha illallah la ilaha illallah, terjadi apa yang dinamakan dengan menurut mereka the magical power of repetition. Sesuatu yang magis, seseorang yang terus mengulang-ulang memuji-muji Tuhan, lalu menjadi satu kekuatan yang dahsyat yang sangat amat luar biasa pada diri kita. Disinilah saudara-saudara sekalian, ada istilah orang yang karakternya baik, maka dia akan merasakan sesuatu yang baik pada hidup dan kehidupan, bahkan keberuntungan. Sesuatu yang memiliki karakter jelek, maka jangan kaget kalau hal yang buruk-buruk dia sering dapatkan. Nah, disinilah potensi yang sangat amat luar biasa dengan meditasi ini ternyata juga dapat mampu membantu mengubah daya potensialitas murni, daya kecerdasan yang sangat amat luar biasa pada diri setiap kita. Ini ilmu pengetahuan yang mensains, yang mendesain, ya, yang mengilmiahkan dalam artian di sini ternyata kegiatan diam, konsentrasi dan membaca mantra-mantra suci atau buat orang Islam terus menyebut nama Allah, terus melakukan zikrullah, terjadi suatu daya yang disebut dengan the magical power of repetition. Daya magis yang luar biasa kalau orang terus mengulang-ulang sampai menjadi satu keyakinan yang lebih hebat. Batu besar, ada tsunami sekalipun, kalau dia besar dan kuat posisinya, terhajar tsunami, dia tidak akan berubah. Tapi dengan tetesan air terus menerus, maka batu besar pun akan hancur. Betul? Apa artinya? Ini yang dikatakan manajemen Jepang. Kaisar Jepang mengatakan, lakukan terus improvement, perubahan diri meskipun sedikit demi sedikit. Itu resep kesuksesan Jepang. Tapi istiqomah, kalau kita kan istiqomah maksudnya Omar Kamil atau Omar Kamil saja, tapi aplikasinya no good, nggak bagus buat kita. Ini saya sekalian. Nah, kalau sesuatu yang dilatih secara fisikal, saya katakan awal tadi, itu sifatnya praktis. Silat, ya, bela diri, lari, aerobik, itu praktis. Sesuatu yang dilatih. Kalau ini yang dilatih, exercise, atau disebut dengan exercise, latihan. Kalau ini, exercise, sesuatu yang di dalam diri kita yang dilatih. Nah, ini yang saya yakin dengan kegiatan semacam ini jangan disangkut pautkan dengan nuansa hal tertentu, karena dunia modern pun sudah mengembangkan teknis ini sangat amat luar biasa. Sebetulnya buat orang Islam tidak kaget dengan kegiatan ini, namanya tawajuh. Tapi ini konteksnya exercise. Ada sesuatu juga yang dilatih, bukan hanya bergerak, tapi dengan diam pun bergerak. Ini yang akhirnya mencapai adanya self control, ada kontrol pada diri kita. Ini yang mereka targetkan dengan adanya melalui meditasi ini, mencapai sadar dalam kesadarannya. Banyak orang sadar tapi tidak jujur, ya. Banyak orang sadar maling, banyak orang sadar menyakiti orang lain. Banyak ini yang diharapkan adanya sadar dalam kesadaran. Meditasi, adopsi dunia modern yang dikembangkan secara dalam pendekatan psikologi ternyata juga efektif menjadi psikoterapi, mengobati stres, bingung, galau, OCD, ketakutan dan lain-lain. Nah, sebetulnya istilah meditasi ini penekanan pada konotasinya sebetulnya kalau bahasa Sanskerta namanya samadhi. Ya.
tafakur Indonesianya, tawajuh istilah sufinya, yoga, vipassana, kontemplasi, relaksasi. Kegiatan-kegiatan ini namanya meditation. Di Indonesia kan meditasi. Jadi jangan diartikan terlalu inklusif, sempit. Ya, wah ini kegiatan bahaya. Oh, loncat-loncat pakai baju tipis nggak bahaya. Oh, diam sebentar dibilang bahaya. Apanya yang bahaya? Tidak. Ternyata sangat efektif juga dikembangkan pada dunia modern, khususnya pada perkantoran dan dunia bisnis modern. Ternyata sangat efektif, bisa mendongkrak kecerdasan setiap sumber daya manusia. Nah, yang menarik, mereka yang sudah melatih tentang meditasi ini ada efek dimensi psikologisnya. Karena memang riset peneliti pertama adalah seorang psikolog. Yang pertama, jika dia memiliki masalah, dia akan tenang, bijak, dan latihan ini sebagai latihan penempaan diri baginya. Ada istilah orang, lihat permasalahan tergantung kacamatanya. Kacamata riben apa kacamata kuda? Dalam sisi apanya, dia lebih bijak, dia lebih tenang, lebih mengarahkan. Apalagi dalam pelayanan, betul panas, betul capek, cuma memang tugasnya melayani, ya tidak boleh ada cemberut, betul. Tapi bukan masalah kantornya, bukan masalah pendapatannya, cuma mungkin dia punya problem di rumah sehingga cemberut saja. Akhirnya cemberut itu menjadi karakter. Ya, cemberut itu menjadi karakter. Makanya orang kalau mau melihat, ada istilah secara falsafati, para bisnismen bilang, kalau kamu mau lihat masa depanmu, rasakan kondisi Anda sekarang. Jadi kalau Anda terus setiap detik hari ini dan besok masih cemberut, berarti masa depan Anda cemberut. Itu jawabannya. Yang kedua, saudara sekalian, katarsis. Dalam latihan ini pun ternyata ada proses semacam orang berteriak. Orang kalau habis nyanyi, habis teriak, itu kadang endapan-endapan pikiran kan terbuangkan ya. Ini dalam istilah psikologinya katarsis. Jadi di Jepang tuh para workaholic, para pekerja gila, pekerja keras, dia kalau sudah stres mentarget pekerjaannya, dia naik ke gunung rekreasi, lalu dia berteriak yang keras-keras. Bukan berarti berteriak-teriak utang lunas, enggak ya. Berteriak untuk melepas apa? Ketegangan pada dirinya. Itu saudara. Yang ketiga, kecemasan. Sampai dikatakan sekarangnya abad kecemasan. Maka meskipun dalam keadaan bagaimanapun, larut politik sekalipun keadaan, dia tetap bisa tenang, damai, seakan-akan tidak memiliki problem orang ini. Mereka yang hasil daripada latihan meditasi. Yang keempat, memiliki self control. Ada kontrol pada dirinya, selalu waspada dan dewasa dalam membawa dirinya. Tidak bingung. Biasanya orang kalau udah nganggur, sumpah ngisengin temennya. Juk-juknya tuh, guyon-guyonnya nggak dewasa kan. Akhirnya menjadi karakter negatif lagi, betul ya? Insight, masuk ke dalam. Dia bisa timbul ide-ide baru, tidak selalu monoton apa kata perintah atasan. Kenapa? Hatinya tenang, tanggap dia. Oh, dia harus begini, harus begini, harus begini. Tidak menunggu. Selalu punya ide-ide baru dia. Dan yang keenam, mengerti makna hidup. Jadi kalau teman ada musibah, tidak disyukurin. Kalau pimpinan ada musibah, tidak disyukurin. Syukur, pelit sih loh, nggak boleh. Nggak boleh, sesama teman ini nggak boleh begitu. Harus, yang saya katakan tadi, orang yang sering mengalami pengalaman spiritual dengan yang aku berwajah, berpenampilan spiritual beda, atau dengan teori-teori spiritual beda. Kalau orang sudah mengalami masalah fluktuatif rumah tangga, fluktuatif bisnis, itu bijak pada saat saya orang jatuh. Semangat bro, tenang, biasa, ini kunci kesuksesan Anda, tenang. Tapi kalau buat teman yang belum merasakan, dia nggak pernah merasakan bisnis, dia misalnya seorang pegawai gajian saja, tapi nasihatin temannya yang susah. Makanya lu begini, harus begini, kamu begini. Beda dengan orang yang pernah mengalami ke Surabaya, dengan orang yang ceritanya sampai Anggul, itu ceritanya beda. Ini makna hidup. Jadi memahami ada teman susah, tahu kalau kita susah, kita pernah susah kayak begitu, kejar dia, bantu dia. Ya, jangan habis bantu terus di nasihati, beda. Orang habis kecelakaan, makanya naik motor begini, wah udah nggak bisa digitukan ya. Oke. Makna hidup.
Jadi kita memahami. Jadi setiap orang punya masalah, dilihat sisi positifnya. Kalau kita lihat, oh dari kelakuan dia salah, ya sudah. Kita tegur baik-baik, nggak bisa ditegur ya sudah. Orang kadang punya batasan privasi. Tapi mereka yang mengerti tentang makna hidup, dia tenang. Jatuh, bangun, naik turun. Seperti kebetulan saya cukup lama kenal beliau, ini pimpinan kita Pak Kanto. Naik turun, dia tenang, terus ajak. Seperti Kaisar Jen itu, dia seperti motornya kesuksesan Jepang, istiqomah ajak. Saya tahu beliau dulu, pelan, tahu-tahu meledak dia. Luar biasa. Dan salah satu dimensi yang sudah dilakukannya juga bahwa semua nilai apa yang dia lakukan dari kita untuk kita artinya bermanfaat buat orang banyak. Kalau beliau tidak ada perhatiannya, nggak mau ngumpulin Anda seperti ini, memberi pengetahuan yang luar biasa buat Anda semua. ASC atau kesadaran lain, dia punya feeling yang luar biasa. Ini pentingnya orang tuh punya intuisi. Makanya di barat tuh ada pembelajaran namanya intuitional. Jadi meditasi mereka katakan juga melatih intuitional, suara hati, feeling. Itu yang menjadi ilham semacam ide kreatif yang luar biasa. Itu. Jadi konsep daripada ketenangan, konsep daripada bagaimana memanajemen spirit di situ, saudara-saudara. Kita akan merasakan terdongkraknya suatu potensi yang sangat amat luar biasa pada diri kita. Seperti fenomenal, awal saya cerita tadi sebagai pengantar, pernah dilakukan riset dari 500 orang, siapa yang tidak pernah galau, hanya ditemukan 14 orang. Itu. Nah, hari-hari orang mengalami stres. Ada stres di sini? Oh, stres maksudnya, yang maaf ya. Ternyata orang yang sering mengalami satu pressure, otaknya pun akan terganggu, rusak. Ibarat lalu lintas kacau, cairan berlebihan, ya, migrain, saraf tegang-tegang, dan lain-lain, dan berpengaruh pada psikologinya ke arah cara berpikiran kaku, ortodok. Apa bahasa Jerman atau jajaran Kormannya apa itu? Kardima, sah. Pak Dibi pas cari sama itu. Yang kedua, reaktif, ya. Dia melakukan satu sensasi dengan membanting, ya, memukul, langsung mendorong, menyerah. Ada. Itu sebuah kantor gitu. Kita ngomongin apa? Nah, ini pentingnya nanti di buku pegangan itu sebetulnya ada basic mengenal karakter Anda. Jadi itu diharapkan empati. Ibarat tim mau kerja kompak, Anda harus memahami karakter orang atau karakter konsumen. Oh, ini tipe sanguiner, ini egois, senangnya dipuji-puji. Waduh, Bapak sering ngirim Pak yang di sini. Oh, senang ya. Kuncinya sudah ini penting. Maka orang yang berilmu nggak butuh dia dipuji. Apalagi yang mengerti tentang kepribadian, komunikasi, nggak butuh dipuji. Dia senang memuji orang. Oh, ini tipe orang yang semangat, berarti harus motivasi. Atau belaga, kita minta motivasi sama dia. Oh, ini di situ ada kelemahan-kelemahannya. Mengenal diri dengan pendekatan psikologi nanti di bukunya dipelajari, sehingga Anda juga bisa satu sama lain lebih kompak lagi dan menjaga karakter satu sama lain. Betul ya? Oke. Lalu yang berikutnya, kalau bikin keputusan cepat, buru-buru, gampang panik orangnya. Wah, gimana? Ini orang yang gampang stres, mengalami satu pressure yang cukup lama. Gawat, pernah lihat orang ini? Padahal nggak ada apa-apa. Wah, megawat gitu ya. Ya ini ono-opo ini ya. Pernah? Itu orang yang sering mengalami satu pressure pada dirinya. Dan dia tidak bisa menemukan ketenangan, apalagi dirinya. Ketenangan aja sulit dia capai. Ini pentingnya metode, ini pentingnya pengetahuan bagaimana menyikapi semua masalah hidup dan kehidupan, sehingga kita paham bagaimana kita menciptakan satu prestasi yang baik dan bermanfaat dalam memahami makna hidup kita ini. Berikutnya, memori otak bekerja lemah. Bahasa Jermannya sering kelopaan, lupa. Loh, Pak Kanto tuh gini, oh iya lupa gitu.
Oh iya, lupa dulu. Ini biasanya orang nggak kena stres. Lupa. Oh ini buru-buru. Oh ini bingung dia. Ini biasa seperti itu. Ini banyak yang ketawa apa banyak yang memorinya rusak otaknya lah. Dengan gila. Banyak yang sindir Pak. Oh banyak yang sindir. Oh saya aja tadi teori manusia. Berarti ini perlu diperiksa otaknya semua. Nah, ini tentang stres yang sering terjadi pada diri kita. Maka mohon maaf, buku yang pertama kali sebelum mengenal diri, Anda mempelajari tingkat kekacauan pada diri Anda dan pendekatan ilmiahnya Anda masuk stres, depresi, apa lupa diri. Apa? Anda harus mengenal. Makanya kalau nggak mau kita jangan begini. Kita tenang, ambil wudhu. Nah, seperti ini. Harapan saya mengenal. Oh, saya stres sama ini. Jadi tahu sampai ini penting. Malu-maluin. Baju ganteng, merah abu-abu, JNE. Maaf. Ya, pokoknya penting. Ini pentingnya empati. Datang orang mukanya cemberut tadi ya. Ada. Jadi kita memahami konsumen itu bagaimana. Oh, ini tipikal orang ini. Baca nanti bukunya ya. Penting mengenal pribadi antar pribadi. Dan kelemahannya. Sehingga kelemahannya pribadi ini. Besok dia senang dipuji, besok puji. Yang senang begini, kelemahannya begini ya. Cari kelemahan dan kelebihan aja masing-masing bisa ya. Baik, kita lanjutkan. Pemikiran kaku dan perilaku tak pantas. Nah, begini, ini kantor. Job description yang sudah dibagikan ngawur kadang. Perilakunya ganggu temannya atau duduknya tidak senang. Oh iya. Fotonya supervisor. Sudah maaf saya katakan kakinya diangkat garuk-garuk kakinya. Ini gak pantas sekali. Malu, jangan sampai begitu. Ya sudah, nanti kalau ada struktural di atas kita tegur aja. Stres. Perhatian kacau, sering bingung, sering bengong, kayak nunggu inspirasi ya. Nah, efek fisiologinya, secara fisik makan tidurnya tidak teratur, gampang sakit-sakitan orang kayak begini, jalan batuk ya, gitu ya. Kalau senggol orang mau jatuh, ini lelah, gampang lelah orang ini. Jadi ini penting ini para ibarat pasukan kerajaan kan ada motor ujung tombak semua. Jadi lahir batin fisikal harus tajam, intuitionalnya itu ibarat perwiraannya ini ada itu. Jadi kalau sampai salah memahami, salah membawakan amanat ya salah juga. Emosi, khawatir, bimbang dan gampang takut. Apa-apa memegang harga diri, tapi keyakinan dirinya rendah. Ya, kamu bisa tidak perlu. Iya, so dibutuhin orang gitu. Semua habis gertak pimpinannya, habis gertak orang lain, habis itu ngomong ke orang lain. Takut habis saya bentak-bentak. Ini orang stres nih. Gitu. Udah pasang aksi ngomong ke orang, takut itu saya belaga, so nggak butuh aja. Ini mau makan, tidak, padahal lapar. Orang ini cara menghadapinya, gak usah dikasih makan sekali. Jadi begitu Pak Kamto, kalau ada yang dikasih makan buang muka Pak Kamto, gak usah kasih makan, pasti kan dari Pak Kamto itu biarkan itu. Oke? Lalu yang berikutnya dangkal, cara berpikirnya pendek, marah-marah, ngomong marah-marah, ya gitu, ngosok kayak orang ngosok ya, ngosok bahasa apa itu, emosional. Terus senangnya mecah belah orang, yang sini ngomong diaduin begini, yang katanya manajernya begini, yang katanya ini begini, diadu-adu. Habis adu-adu mau ketahuan kabur lagi dia, nggak boleh tanggung jawab ya. Semua udah bilang, ini udah ngomongin, stres kayak gini. Nanti kalau ada ngomongin, iya stres kamu gitu ya. Sambil ngotot pandangan dia, itu biar kamu stres gitu kamu ya. Jadi kalau ada yang gibah di kantor ini ngomongin pimpinan, ngomongin bawahan, itu stres, orang-orang stres. Yang seharusnya persaudaraan dibina, kita ini teamwork di sini, bukan saling menjatuhkan, gak ada ruginya. Ya, jangan. Pokoknya ada seperti itu, tuding bareng-bareng, stres gitu ya. Oke. Jangan sampai armadanya jadi tidak ada, semua militan saya yakin itu ya. Hubungan tidak stabil, sahabat berhubungan sama orang ribut dulu, gak punya teman sejati dia. Teriakin lagi dia. Stres.
selalu mudah jenuh. Jenuh. Itu, ya, itu salah satu di mana stres melanda segala sektor bidang siapapun kita sekarang. Mulai dari pimpinan negara, pimpinan sampai pimpinan rumah tangga, stres. Ya, makna hidup tidak bisa ditelaah dan lain-lain. Nah, mereka yang bisa melatih meditation, bisa melatih fokus pikirannya, memaksimalkan oksigennya, menjaga emosionalnya, meningkatkan ibadahnya, maka yang terjadi cenderung pada ke arah yang empati, ngerti, oh, wong stres, maklum. Yang kedua, proaktif, bantu menolong, ya, bantu teman kalau susah bagaimana. Tegas dalam arti bukan marah-marah. Oh iya, siap, semua kita akan selesaikan. Siap, kami akan jawab dengan tenang dan jelas. Lalu memori, daya ingat kerja baik. Apa yang dia harus siapkan, apa yang dia harus lakukan, apa yang harus dia pilih, target, cara berpikirnya luar biasa, dan kekebalan tubuhnya selalu fit, ya. Keyakinan diri merasa terjamin, optimis, bahagia, hubungan sama siapa aja sehat, nggak pernah bermasalah, ya itu. Jadi itulah saudara sekalian, ternyata efektivitas daripada meditasi ini secara produktivitas pada setiap SDM ternyata mampu mengangkat orang yang pandai membuat satu perencanaan karena dia tenang, pertimbangan, keputusan, kreativitas, inovatif, kesehatan, kebugaran pada dirinya, ya, lalu melakukan hal-hal lebih praktis dan efektif lagi. Dari berlatih meditasi dapat mengurangi ketertekangan